Halo Kala Friends, kembali lagi di Obras Obrolan Seru bersama saya Egi. Dan hari ini saya sudah ada di bengkel Kala Toyota Maros dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pelayanan di Kala Toyota Maros ini. Daripada banyak dicincong, mending langsung saja kita masuk ke dalam. Nah, Kala Friends, kita sudah berada di depan ruang kepala bengkel dari Kala Toyota Maros dan kita mau nanya-nanya tentang bagaimana pelayanan dan program-program apa saja yang ada di Kala Toyota. Yuk, langsung saja masuk. Selamat siang, Pak. Nah, ini dia Kala Friends, kepala bengkel dari Kala Toyota Maros, ada Pak Fahri Muiz. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, Pak, saya ini jauh-jauh ke Maros nih, Pak. Mau nanya tentang bagaimana pelayanan di Kala Toyota Maros dan program apa saja nih yang ada di Kala Toyota Maros. Boleh. Apakah berbeda dengan kota-kota lain atau sama saja, Pak? Kita lihat saja nanti. Oke, Pak. Langsung saja kita ngobrol di depan ya, Boleh, Pak. langsung Oke kita deh. ngobrol di depan. Ayo, Kala Friends. Pak, gimana sih pelayanan protokol kesehatan di bengkel Kala Toyota Maros ini? Ya, tentunya kami senantiasa menjaga protokol kesehatannya, protokol COVID-19, di mana dari depan security, suhu tubuh setiap karyawan maupun pelanggan yang masuk ya. Kemudian wajib cuci tangan menggunakan hand sanitizer dan di semua area ya, terutama di area phone line, kemudian di ruang tunggu. Kami siapkan hand sanitizer. Oh iya, Pak. Soalnya tadi pas saya mau masuk nih, Pak, masih kurang. Iya, itu wajib. Dicek suhu dulu, Iya. terus diharuskan menggunakan hand sanitizer baru boleh masuk. Iya, betul. Itu protokol. Nah, bagaimana Pak pada saat customer atau pelanggan mau memberikan untuk pas mau servis? Itu bagaimana? Apakah seluruh karyawan di sini sudah terjamin atau gimana? Jadi seluruh petugas kami ya, baik frontline maupun teknisi itu sudah vaksin tahap kedua. Oke. Ya. Dan wajib menjalankan protokol kesehatan, wajib pakai masker tentunya, ya, menjaga jarak dan menghindari kerumunan seperti itu. Betul sekali. Nah, ini kalau friends nih, ini adalah bukti kalau pelayanan di ini mematuhi protokol kesehatan. SA atau frontliner menggunakan masker dan wajib punya sertifikasi. Betul. Ya, Pak. Kita jalan ke ruang tunggu pelanggan. Ya, jadi ini ruang tunggu pelanggan kami ya, Gi. Wow, keren Jadi, sekali, Pak. Customer sambil di servis kendaraannya bisa menunggu di ruang tunggu ini. Iya, betul. Ini saya bingung, ini ruang tunggu atau kafe, Pak? Soalnya saya lihat nyaman sekali nih. Tuh, jadi ada minuman dingin, minuman panas, dan juga bahkan kursi pijat kita siapkan demi kenyamanan customer kami menunggu untuk di servis kendaraannya. Nah, apalagi ini saya lihat nih semua sofa semua, jadi makanya saya lihat pas masuk saya kira kafe, Pak. Ternyata ini cuma ruang tunggu. Ruang tunggu customer. Nah, itu kalau sumpah orang menunggu nih, Pak, kayaknya ini 3 jam sampai 5 jam juga nggak masalah kalau kayak gini suasananya, Pak. Tapi kalau servis, Pak, itu paling cepat berapa lama, Pak? Ya, jadi tergantung servisnya ya. Jadi berkisar 30 sampai 2 jam ya. Tergantung jenis servisnya itu sendiri ya. Kalau servis berkala bisa lebih cepat. Itu 30 menit sampai 1 jam seperti itu. Gitu. Berarti kita bisa cek langsung saja nih, Pak, bagaimana pengerjaan dan berapa lama nih pengerjaannya. Yuk saya jelaskan terkait servis berkala di bengkel. Ya, jadi ini area stall kami ya. Jadi tempat mobil dikerjakan. Di sini ada berapa stall, Pak? Iya, kami ada 20 stall produksi ya, termasuk diantaranya 2 stall express maintenance. Oh, ini ada express maintenance. Nah, bedanya sama yang biasa itu apa, Pak? Ya, jadi express maintenance itu dikerjakan 2 orang teknisi ya, dengan peralatan yang lengkap. Jadi waktu pengerjaannya bisa lebih cepat ya. Itu makan waktu berapa lama, Pak, kalau express nih? Ya, untuk produksinya sendiri ya, pengerjaan kendaraannya itu sekitar 30 menit. 30 menit. Ya, tapi dari awal penerimaan customer sampai diserahkan itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Berarti tadi kita menunggu di ruang Iya. tunggu, minum-minum kopi, belum habis 1 gelas, wah sudah selesai nih mobilnya. Ya. Oke. Karena setelah dikerjakan akan dicuci, setelah itu baru diserahkan ke pelanggan. Berarti semua mobil yang dilakukan servis itu termaksud dicuci lagi, Ya, Pak? kita ada layanan service plus, cuci dan vakum. Ya, Nah, kalau express ini, Pak, maintenance express, apa saja sih pengerjaannya? Ya, jadi sama ya seperti servis berkala, tapi tadi dikerjakan oleh 2 orang teknisi ya. Untuk servis berkala sendiri, itu pekerjaannya banyak macam ya. Seluruh komponen kita periksa ya. Tidak hanya ganti oli saja ya. Banyak orang beranggapan kalau
servis berkala itu cuma ganti oli saja. Ya betul. Termaksud saya Pak. Gitu ya. Jadi servis berkala pemeriksaan secara keseluruhan ya, meliputi komponen mesin, kaki-kaki, suspensi, rem ya, kelistrikan semua kita periksa ya. Semua, pokoknya semua yang ada komponen di mobil itu diperiksa semua. Jadi servis berkala itu ada 3 item, pemeriksaan, penyetelan dan juga penggantian. Itu termaksud ada kalau baut-baut yang melonggar. Ya, itu. Jadi termasuk penggantian oli nih. Oli sama saringan. Setiap servis berkala kita lakukan penggantian. Nah, terus kalau untuk masalah jangka waktu servis berkala nih Pak, seperti tadi yang kita sempat bahas mungkin. Nah, ini servis berkala ini baiknya pas saat kilometernya sudah terpenuhi atau masa waktunya yang terpenuhi Pak? Ya, jadi kerap ada pertanyaan nih ya. Yang mana sih jadwal servis berkala yang benar ya? Apakah berdasarkan waktu atau kilometer? Ya. Jadi saya jelaskan ya kalau friends bahwa untuk servis berkala tolak ukurnya itu tetap ada 2 ya. Berdasarkan waktu setiap kilometer. 6 bulan. Oh, 6 bulan. Setiap 6 bulan ya, atau berdasarkan kilometer ya, setiap 10.000 kilometer. Yang mana dicapai lebih dahulu tergantung kondisi penggunaan kendaraan pelanggan itu sendiri ya, seperti itu. Terus gimana nih Pak kalau seumpama nih tiba-tiba belum sampai kilometernya, terus bulannya juga belum sampai, cuman karena mungkin ada kendala jalanan rusak terlalu banyak, nah butuh servis, itu sudah bisa masuk kembali servis berkala Pak? Ya, jadi seperti ini ya, kadang ya pelanggan kita itu kendaraannya jarang digunakan ya, ataupun mungkin setiap hari digunakan, tapi dengan kondisi jalan yang macet ya, jadi jarak tempuhnya pendek ya, mungkin hanya dipakai ke kantor saja atau ke mall ya, jadi tiap hari digunakan tapi dengan jarak yang pendek. Nah, kondisi seperti ini tetap wajib melakukan perawatan berkala setiap 6 bulan ya, karena kalau melalui jalan yang tadi macet, mobil itu sebetulnya lebih mesinnya ya lebih kerja keras ya. Walaupun tidak jalan, tapi karena macet makan waktu nih sampai berjam-jam di jalan itu dihitung juga ya Pak. Ya, karena tidak kendaraannya karena kondisi macet ya, pasti mesin tetap nyala. Tetap nyala, kemudian kita pakai AC juga ya. Jadi kinerja mesin berat ya, cenderung bisa lebih panas kondisi mesin ya. Kalau kondisi mesinnya panas, efek di pelumasannya ya, olinya bisa mengalami penurunan kualitas. Jadi memang meskipun belum sampai 10.000 km, tapi sudah 6 bulan itu sudah wajib melakukan servis berkala. Itu untuk menjaga kualitas mobil tetap prima ya Pak? Iya betul, itu jadi kan gitu, tujuan daripada servis berkala, menjaga kondisi tetap prima. Jadi jangan lupa untuk melakukan servis berkala yang pastinya harus di bengkel resmi Kala Toyota. Kalau mau performa mobilnya tetap prima. Nah, karena dengan servis berkala itu menjadi salah satu persyaratan berlakunya garansi kendaraan. Oh, itu juga termaksud ya Pak? Betul, jadi kita harus servis berkala agar garansinya juga tetap berlaku? Betul, iya. Oh gitu, soalnya mungkin banyak nih Kala Friends yang acuh mungkin tentang masalah garansi servis berkala juga. Jadi ternyata servis berkala itu sangat penting untuk mengacu pada garansi mobil Pak? Betul, menjadi salah satu persyaratan berlakunya garansi kendaraan. Karena salah sendiri berarti ya kalau seumpama tidak pernah servis tiba-tiba rusak ya, itu memang tanggung jawab customer ya, makanya disarankan untuk melakukan servis berkala secara rutin. Iya betul, 10.000 km atau 6 bulan. Yang mana dicapai lebih dahulu ya. Nah, betul Pak. Nah, kita kembali ke bahas di masa pandemi nih Pak. Kan sekarang kita masih ada di masa pandemi ya, khususnya di Kota Makassar juga masih pandemi. Nah, apakah ada pelayanan nih Pak tentang menjaga kualitas kabin tetap terjaga nih Pak? Iya. Jadi kita ada layanan pembersih interior yang kami beri nama interior care ya. Jadi tidak hanya eksterior saja yang perlu kita jaga ya, interior juga itu perlu kita jaga kebersihannya karena itu berkaitan dengan kesehatan kita. Betul. Jadi bersih dan sehat itu yang harus kita jaga. Ya betul. Karena harus beauty inside Pak ya. Betul ya. Karena beauty kalau dari luar itu tidak hanya dari luarnya saja, tapi harus penting dalamnya juga kita jaga kebersihan interior. Apalagi mungkin untuk para driver online ya Pak, yang mungkin sering gonta-ganti penumpang di dalamnya, mungkin walaupun kelihatan bersih, tapi kan belum tentu terjaga dari virus. Lebih baik mungkin bisa datang ke sini dan ada banyak layanan ya Pak di sini. Jadi untuk kebersihan interior ya kita ada yang namanya tadi interior care. Kemudian untuk kesehatannya sendiri ya kita ada yang namanya air sanitizer ya. Jadi atau fogging ya, lebih dikenal dengan istilah fogging.
menggunakan cairan khusus, kemudian menggunakan mesin dikabutkan ya, sehingga akan bisa membunuh kuman atau bakteri yang ada di dalam kabin. Oke. Mungkin ada Pak pengerjaan interior care di antara bengkel di sini, mungkin bisa kita langsung lihat. Boleh kita lihat. Oke, mari Kala Friends. Jadi ini kebetulan ada unit ya yang lagi treatment interior care-nya. Oh berarti semua dilap-lap ya Pak? Iya betul. Jadi menggunakan cairan khusus ya. Kemudian kita bersihkan area yang berbahan plastik, vinil dan juga karet ya. Jadi selain bersih juga menimbulkan efek kilau nih. Ya, jadi ya seperti baru lagi Pak. Betul, seperti baru lagi ya. Dan juga ini ada wanginya sebetulnya. Ya, ada wanginya khusus. Jadi kalau customer setelah di interior care ini, selain nanti kelihatan mengkilap, ya masuk di dalamnya juga ada wangi khas ya. Bukan bau-bau mobil baru Pak? Wangi-wangi harum lah. Oke. Kalau mau bau-bau baru ya harus trade in kalau Oke. Jadi ini dari depan, belakang semua panel-panel yang berbahan plastik, itu kita aplikasikan interior care-nya. Mau dashboard-nya, setirnya, panel pintunya semua dibersihkan. Oke. Jadi semua mobil yang masuk tentunya kita vakum ya. Kalau ini ada layanan tambahan sendiri ya, interior care. Berbeda dengan servis berkala. Betul ya. Nah Pak, tadi kan kita sudah ngobrol tentang pelayanan dari Kala Toyota itu sendiri. Ada servis berkala, terus bagaimana protokol kesehatannya. Nah terus bagaimana nih Pak untuk pelayanan di luar bengkel nih? Ya, jadi untuk memudahkan pelanggan ya, memudahkan Kala Friends, kami ada beberapa layanan ya. Yang pertama Toyota Home Service, jadi servis di tempat. Kondisi pandemi sekarang beberapa pelanggan kita mungkin kesulitan untuk ke bengkel ya. Betul. Jadi teknisi kami akan berkunjung ke rumah ataupun kantor ya. Di sana dikerjakan di servis ya. Nah itu untuk Kala Friends yang mager. Betul. Kemudian yang kedua ada layanan antar jemput kendaraan, pick up and delivery service ya. Jadi beberapa pekerjaan ya tidak bisa kita kerjakan di rumah pelanggan, seperti tadi layanan interior care, mungkin ada layanan tambahan lagi yang membutuhkan alat khusus ya. Maka kendaraan dijemput, kemudian dikerjakan di bengkel, setelah dikerjakan kita antarkan kembali ke rumah pelanggan. Berarti bisa diantar jemput juga Pak layanannya. Dan yang paling utama teknisi telah vaksin dan mematuhi protokol kesehatan. Nah itu yang paling penting Pak, karena seluruh teknisi di Kala Toyota itu sudah bersertifikat vaksin sampai vaksin kedua. Dan gimana nih Pak tentang emergency call nih Pak? Apakah ada juga layanan tentang emergency call-nya? Jadi kami ada layanan yang namanya Kala Care ya. Jadi kalau pelanggan mengalami masalah kendaraannya di jalan ya, itu silakan menghubungi Kala Care di 0811 44 14030. Nanti teknisi yang terdekat akan siap melakukan follow up ke pelanggan. Itu kapanpun dan dimanapun. Betul ya. Jadi bisa melalui SMS, bisa WA ataupun telepon langsung di Kala Care. Jadi itu tadi Kala Friends, ada banyak pelayanan yang ada di Kala Toyota karena di Kala Toyota itu semua lebih mudah. Ya. Oke deh Pak, terima kasih banyak atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol bersama saya. Dan sampai jumpa Kala Friends di obras berikutnya, dan kita bakal nge-review atau kita bakal tanya-tanya tentang program apa saja yang ada di Kala Toyota, atau kita akan mereview mobil. See you in the next video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyota ada untuk Anda. Dadah.